Oke teman-teman, selamat datang di channel Mesday All Day. Selamat datang di segmen terbaru kita, Liga Lokal. Oke, dan selamat datang khususnya buat teman-teman dari Persib Pekalongan Fans, teman-teman dari Brigata Batik City. Oke. Kata mantan presiden kita, Abdurrahman Wahid, Gus Dur, pernah bilang hanya ada 3 polisi yang jujur, yaitu polisi tidur pertama, kemudian patung polisi, kemudian yang ketiga yaitu Jenderal Hugeng. Ya, siapa Jenderal Hugeng? Mungkin teman-teman dari Pekalongan pasti tahu, yaitu kepala kepolisian waktu itu. Dia hanya 3 tahun menjabat dan terkenal karena kejujurannya. Dan sampai sekarang Jenderal Hugeng dikenang dengan nama-nama sebuah tempat. Contohnya 2 tempat yang saya tahu, yaitu Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Mamuju. Kemudian tentu saja Stadion Jenderal Hugeng yang ada di Kota Pekalongan. Ya. Stadion yang berkapasitas 20.000 ya kalau nggak salah. Boleh teman-teman komen kalau kapasitasnya salah, yang menjadi markas dari Persib Pekalongan. Ya, itu aja prolog dari saya. Kita akan bahas Persib Pekalongan. Oke, dulu teman-teman saya pernah nonton langsung nggak? Boleh cerita juga teman-teman yang punya pengalaman seperti saya. Boleh di kolom komen, oke? Dulu saya nonton itu Persitema lawan Persib Pekalongan di Stadion Bumi Pala. Waktu itu stadion tuh masih bulukan, teman-teman. Sekitar tahun 2013-2014 kalau nggak salah. Waktu itu Persitema lagi jelek-jeleknya, ya. Kemudian Persib Pekalongan itu ya lumayan bagus waktu itu. Nah, itu pertandingan pertama, match Liga 2 Divisi Utama pertama melawan Persib Pekalongan. Dan waktu itu saya ingat gol itu yang cetak itu pemain luar, striker mana? Persib Pekalongan. 1-0, kemudian 2-0 kalah, kemudian 2-1 kalau nggak salah. Itu dibalas gol yang Persitema pakai tendangan bebas, kemudian masukin lagi tuh Persib Pekalongan 3-1. Dan waktu itu supporter itu banyakan Kalong mania, kebanyakan dari Persib fan. Dan waktu itu saya ada di antara mereka gitu. Waktu itu jelek banget sih, saya bilang itu nggak ada ini stadionnya ya, nggak ada tribunnya gitu. Jadi teman-teman Persib Pekalongan tuh kayak lesehan gitu. Udah itu mah rerumputan gitu, panjang gitu. Nah, itu aja sih pengalaman saya nonton Persib Pekalongan sekali ya. Teman-teman yang punya cerita nonton Persib Pekalongan boleh komen. Oke. Sekarang kita bicara tentang prestasi ya. Persib Pekalongan itu pernah ikut ya tentu saja divisi utama waktu itu. Namun belum pernah lolos untuk ke Liga 1, untuk ke ISL ya. Kemudian prestasi terbaik waktu itu saya rasa waktu di ISCB Liga 2, Liga Kopi itu, Torabika. Itu Persib Pekalongan berhasil ranking 2 dari grup 3, Yuna 3 gitu kalau nggak salah. Jadi klasemen tuh bisa berada di peringkat 2. Jadi itu sangat prestisius saya rasa untuk tim sekelas Persib Pekalongan. Kemudian di selanjutnya itu di tahun 2017 kalau nggak salah, ISC itu 2016 ya. Kemudian di tahun 2017 Persib Pekalongan menempati peringkat 6 kalau nggak salah ya di Liga 2. Kemudian mereka turun ke
Liga 3, dan meskipun begitu mereka masih bisa lolos untuk ke putaran nasional. Habis itu di tahun selanjutnya 2018 ini prestasi Persib Pekalongan merosot ya. Mereka hanya berhasil sampai ke babak 8 besar regional Jateng Liga 3 ya. Kemudian di edisi berikutnya lagi mereka hanya mampu untuk mencapai 10 besar regional Jateng Liga 3. Dan di edisi tahun ini mereka di grup apa ya, lupa saya di grup apa. Mereka ada di grup ya lupa, namun ada sama bareng sama inilah mereka, Persika Semarang, kemudian mana, Mahesa Jenar Muda, iya benar. Oke. Di tahun ini Persib Pekalongan dari 2 laga yang udah dijalani, mereka itu berhasil melibas lawan-lawannya ya. Yang pertama mereka first game lawan Persikas di Stadion Hugeng, mereka berhasil menang 5-0, cukup besar ya, 5-0. Kemudian di Semarang ya, di Citarum kalau nggak salah, mereka Persib Pekalongan bisa mengalahkan tuan rumah Mahesa Jenar Muda dengan skor 1-0. Jadi untuk edisi tahun ini dan sampai detik ini, jeda liga ini, Persib Pekalongan saya rasa cukup pantas untuk melaju ke babak berikut ya. Sama seperti saya ceritain Persitema kemarin ya. Termasuk tim-tim yang lagi on fire lah di Liga 3 Jateng. Namun yang unik ya dari Persib Pekalongan, saya tadi lihat ya kemarin sih, kenapa Persib Pekalongan bisa sebagus ini? Karena menurut pendapat saya, banyak nih pemain-pemain dari Persebi. Saya hitung ada 7 pemain Persebi yang direkrut di edisi sebelumnya. Pemain Persebi di edisi sebelumnya itu direkrut Persib Pekalongan 7 orang. Dan itu ada di masing-masing posisi. Ada di defender ada, kiper ada, di midfielder ada, kemudian di attack ada di penyerangan ya. Jadi masing-masing itu ada tuh mantan pemain Persebi. Karena kita tahu ya, Persebi di edisi berikut itu lolos sampai final regional Jateng melawan Persipa waktu itu, walaupun kalah banyak. Namun saya rasa Persebi itu nggak jelek, karena waktu itu 3 kartu merah kalau nggak salah teman-teman, atau 2. Dan itu karena lapangan tuh jelek banget waktu itu. Waktu itu main di Subroto itu hujan dan becek-becekan pemain. Padahal saya tahu kalau saya lihat Persebi itu waktu edisi sebelumnya mainnya tuh keren banget. Dia main 1-2 gitu, nggak ada tuh long jarang. Jadi mungkin untuk edisi sekarang itu jadi ngaruh ke skuad Persib Pekalongan, karena 7, walaupun sebagian ada pemain-pemain yang lain, cuman kebanyakan dari Persebi. Ada juga dari tim kayak PSIP Pemalang ada, kemudian PSI Salatiga. Dan itu saya rasa emang pemain-pemain yang mungkin dilihat oleh manajemen Persib Pekalongan itu bagus, kemudian direkrut. Dan kelihatan manajemen dari Persib Pekalongan ini sungguh-sungguh untuk mewujudkan impian para Persib fans untuk naik lagi ke Liga 2 mungkin untuk Persib Pekalongan. Kemudian gak lupa supporter ya, supporter dari Persib Pekalongan luar biasa. Bisa kita lihat kemarin away di Citarum aja kayak gitu teman-teman. Luar biasa, respect buat kalian. Mungkin untuk teman-teman dari supporter Brigata Batik City, kemudian Kalong Mania, kita akan bahas di video berikut kali, karena nanti kepanjangan teman-teman. Oke? Respect untuk kalian.
dukung terus Persib Pekalongan karena tim ini tim yang bagus, optimis teman-teman. Jadi see you next video, oke?